Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita tentang pembahasan baru, judul baru setelah tadi at-tahdzir min mukhalafati ma yaqul, harus ancaman bagi orang-orang yang berbicara namun tidak sesuai dengan apa yang dia bicarakan. Kita masuk dengan judul baru, masih di bawah pembahasan al-ilmu bil amal. Itu mengamalkan ilmu, itu adalah al-alim alladzi la ya'malu bi ilmi. Itu adalah seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Kalau tadi itu pembahasannya adalah seseorang menyampaikan apa yang dia sampaikan, menyampaikan ilmu, namun dia sendiri tidak melakukan itu. Dia sendiri menyalahi apa yang dia ucapkan dan sangat niat sekali begitu. Ada niatan memang tidak melakukan itu. Tetapi kalau ini dia orang alim, dia tahu bahwa ini wajib, ini sunnah, ini harus dilakukan, ini jangan dilakukan, ini tidak boleh, ini boleh. Namun la ya'mal bi ilmi. Namun ilmu yang dia dapatkan, ilmu yang dia miliki itu tidak diamalkan sama sekali. Ya. Jadi mungkin kalau yang ini mungkin dia tidak menyampaikan ilmu, mungkin dia tidak berdakwah, tidak menyampaikan kepada orang lain, akan tetapi dia tahu kalau itu boleh, ini tidak boleh, tapi dia tidak mengamalkannya. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Beliau mengatakan, aku dari selain Dajjal itu ada yang lebih aku takutkan kepada untuk kalian daripada Dajjal. Ya, ada hal, ada sesuatu yang mana saya takutkan selain saya, yang saya takutkan itu adalah Dajjal. Tapi ada hal juga yang selain Dajjal yang kami takutkan, begitu. Maksudnya seperti itu ya. Ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Jadi ada saya ini dari selain dajjal, ada yang lebih aku khawatirkan daripada dajjal itu sendiri, yang memang aku khawatirkan juga dajjal ini. Lalu qila, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama huwa ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah yang kau takutkan daripada dajjal, yang dajjal sendiri kau takutkan, akan tetapi ada lagi yang lebih kau takutkan daripada dajjal itu sendiri? Maka qala, Rasulullah SAW menjawab, itu adalah ulama usu, itu adalah ulama-ulama yang buruk, ulama-ulama yang kurang baik, ulama-ulama yang tidak mau mengamalkan ilmunya, ulama-ulama yang ilmunya dipakai untuk mencari dunia, ulama-ulama yang ilmunya dipakai, dicari, digunakan untuk mencari panggung, ulama-ulama yang ilmunya digunakan untuk mencari jabatan, ulama-ulama yang ilmunya digunakan untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia. Ini adalah ulama usu, ulama-ulama yang tidak baik, ulama-ulama alladzina la ya'maluna bi ilmihim, yaitu ulama-ulama yang tidak mau mengamalkan ilmu-ilmunya mereka. Qalu, para ulama mengatakan, maktubun fi 'asa Musa, itu tertulis di dalam tongkatnya Nabi Musa. Apa tulisan dalam tongkat Nabi Musa? Annal alima idza lam ya'mal bi ilmi yakunu huwa wa iblisu sawa'a. Masya Allah. Dalam tongkatnya Nabi Musa itu terus begini, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, itu dia dengan iblis sama saja katanya. Itu dalam tongkatnya Nabi Musa itu ada tulisan seperti itu. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu seperti iblis. Sama, dia dengan iblis sama. Wal waliyu idza lam ya'dil bainan nas yakunu huwa wa fir'aunu sawa. Dan juga tertulis dalam tongkatnya Nabi Musa itu, seorang presiden, pemimpin, ketika dia tidak adil di antara masyarakat-masyarakatnya, ketika dia tidak adil kepada masyarakatnya, maka dia bersama Fir'aun itu sama, kata beliau. Dalam tulisan tongkatnya Nabi Musa. Dan juga ada tulisan lagi dalam tongkat Nabi Musa, mungkin tulisannya banyak. Apa tulisannya? Wattajiru idza lam yunfiq amwalahu fima faradallahu alaihi
walam yajma'ha min hillin yakunu huwa wa qarunu sawa'a. Dan juga tajir sebagai pedagang, jika dia tidak mau menginfakkan harta yang diwajibkan oleh Allah, artinya dia tidak mau mengeluarkan zakat. Ya, seorang pedagang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya dan juga walam yajma'ha, dan dia tidak mengumpulkan hartanya daripada harta yang halal, maka yakunu huwa wa qarun, maka dia bersama qarun sama saja. Wal fakiru idza lam yasbir ala faqrihi, dan juga orang yang fakir, yang tidak kaya, ketika dia tidak sabar atas kefakirannya, maka dia yakun huwa wal kalbu dan anjing sama saja, katanya begitu. Ya, jadi dalam tongkatnya Nabi Musa itu ada tulisan seperti itu. Apa tulisannya? Yang pertama, orang alim jika tidak mengamalkan ilmunya, maka dia dengan iblis sama. Yang kedua, seorang pemimpin jika tidak adil, maka dia dengan Fir'aun itu sama. Yang ketiga, orang kaya yang tidak mau mensodakohkan, menzakatkan hartanya dan tidak mengumpulkan secara halal, maka dia dengan Qarun sama. Dan juga orang fakir, miskin, ketika tidak sabar atas kemiskinannya, atas kefakirannya, maka dia dengan anjing sama. Itulah yang tertulis di dalam tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Lalu poin yang ketiga, nah, idza asa al-alim hutta maqamuhu min a'lal 'illiyina ila asfalis safilina aw mahadha ma'nahu. Idza asa al-alim, ketika seorang alim itu bermaksiat, melakukan penyalahan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka hutta maqamuhu, maka akan diturunkan derajatnya. Ya, orang alim yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diturunkan derajatnya min a'lal 'iliyyin, dari tempat yang paling tinggi, derajat yang paling tingginya derajat, ila asfalis safilin, diturunkan sampai kepada tempat yang paling bawah, begitu. Itu orang ketika seorang alim bermaksiat kepada Allah SWT. Karena misalkan orang alim lalu dia menyalahi aturan Allah SWT, lalu misalkan ketahuan ketika melakukan kemaksiatan, itu dari yang tadinya dimulia-muliakan, yang tadinya dibangga-banggakan, yang tadinya dia hampir mungkin didewa-dewakan, sehingga segalanya dimuliakan. Lalu ketika orang ini ketahuan, si alim ini ketahuan dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langsung diturunkan oleh Allah derajatnya, sehingga orang-orang yang tadinya husnudzon menjadi jauh, yang tadinya dekat menjadi jauh, yang tadinya ta'zim hormat lalu menjauh. Gara-gara apa? Gara-gara dia mukhalafah kepada Allah, gara-gara dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan bagaimana orang tersebut melakukan kesalahan padahal dia alim. Misalkan orang alim tahu-tahu, mohon maaf, yang namanya orang alim itu, justru orang alim ini syahwatnya kenceng karena dia jarang maksiat, begitu kan, jarang keluar dan sebagainya, sehingga maksiatnya lebih kenceng. Apalagi makannya enak terus, daging, sate ya. Lalu ada santrinya yang masih imut-imut begitu, sehingga akhirnya menjadi fitnah. Lalu terjadilah asusila, misalkan kemaksiatan terjadi kepada orang alim tersebut, lalu ketahuan, maka bagaimana? Yang tadinya ini dimuliakan oleh tetangganya, oleh wali muridnya, oleh orang-orang yang mengenal kepada beliau, derajatnya sangat tinggi sekali, alal iliyyin. Lalu begitu terjadi kemaksiatan, maka sampai dia dijatuhkan oleh Allah ila asfalis safilin, sehingga dia sudah tidak dihormati lagi, dimasukkan ke dalam penjara dan sebagainya, sehingga hilanglah kemuliaan seorang alim tersebut. Maka dari itu seorang alim harus mengamalkan apa yang dia dapatkan, ilmu-ilmu yang didapatkan harus diamalkan, supaya derajatnya menjadi tambah mulia, menjadi tambah baik,
menjadi tambah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai justru menjadi terjerumus ke dalam kemaksiatan, ke dalam dosa besar, ke dalam derajat yang sangat buruk sekali gara-gara melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT, tidak mengamalkan ilmunya. Qala Al-Junaid rahimahullah ta'ala, Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, beliau seorang ulama sufi. Beliau mengatakan begini, lau aqbala al-muridu 'ala Allahi alfasanatin thumma a'radu anhu lahzatan lakana ma fatahu fil lahdha akthar mimma adrakahu fil alfi sana, fi alfi sana. Beliau mengatakan, lau aqbal al-murid 'ala Allah, jika seorang murid itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala alfasanatin selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun menghadap seorang murid, seorang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menghadap kepada Allah selama 1000 tahun. Setelah itu suma'aradu anhu, lalu dia berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpaling kepada dari Allah lahzatan, sesaat, sebentar saja. Dia menghadap kepada Allah, meminta kepada Allah, taat kepada Allah selama 1000 tahun, lalu dia berpaling sesaat, sebentar. Lakana ma fatau fil lahdhah. Maka apa yang dia lakukan yang dengan secepat itu, ya, dengan sekejap itu tadi berpaling dari Allah, itu lebih banyak daripada yang didapatkan selama 1 tahun. Yang lahdhah itu, ya, itu akan menghancurkan 1000 tahun dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dianggap yang lahdhah itu lebih banyak daripada yang sudah 1000 tahun yang dilakukan. 1000 tahun dia menghadap kepada Allah, 1000 tahun dia taat kepada Allah, 1000 tahun dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah, lalu dia berpaling sesaat, sebentar. Maka yang sebentar ini lebih besar daripada menghadapnya dia kepada Allah selama 1000 tahun. Artinya apa? Hilanglah semua kebaikan-kebaikan 1000 tahun tadi, habis sudah dengan lahdhah, dengan sesaat saja. Maka sesaat ini berarti lebih besar dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan ibadah kepada Allah selama 1000 tahun. Karena Sayyiduna al-Imam Idrus bin Umar al-Habsyi radhiyallahu anhu yumathilu lidzalik biman yattajiru fi adanil amti'ati kal hatabi wal hashish. Beliau Imam Idrus bin Umar al-Habsyi, beliau memberikan gambaran perumpamaan yang disampaikan oleh Imam Junaid al-Baghdadi tadi, yaitu adalah miman yattajir. Misalkan ada orang dagang, di mana dagangnya ini fi adanail amti'ati. Beliau yang dagang ini berada di dalam dagangan yang sangat murah sekali. Dia dagangnya sangat murah, dagangan-dagangan yang sangat ringan, dagangan-dagangan yang murah meriah, seperti contoh al-hatabi, seperti kayu bakar, wal hashish, dan juga rumput. Ini kan harga-harga yang murah. Fala yazalu yata'alla min mata'in ila mata'in a'la minhu. Maka ini terus akan berkembang dari satu barang ke barang yang lain yang lebih tinggi lagi, terus hatta yattajiru fi alaha, sampai dia menjadi tajir, menjadi pedagang yang ulung, pedagang yang unggul, pedagang yang luar biasa. Sampai dia yang tadinya jualan hanya kayu, hanya rumput, sekarang jualannya jawahir al-azizah, yaitu adalah permata yang mulia. Allati takunul wahidatu minna aktsaru samana min samani jam'il amtiati allati qad sabaqat tijaratu fiha min ibtidai ila intihai. Di mana harga satunya saja, permata satunya saja itu aktsaru samanan, itu harganya lebih tinggi min samini jamil amtiat, dari semua barang-barang dagangan yang dia jual dulu dari mulai awal sampai akhir. Ya. Dia jual dari mulai kayu bakar, terus naik sedikit-sedikit sampai akhirnya maju, sampai akhirnya dia hebat. Itu harganya tidak apa-apanya dibandingkan 7 tahun dagang dengan apa? Dengan 1 jawahir.
satu jauhar, satu batu mulia. Lalu summa waqafa anit tijarah. Lalu dia berhenti dari dagangnya. Ya. Dia berhenti dari dagang, gimana? Sudah selesai. Jadi ketika dia dagang dari awal merangkak terus sampai ke atas. Lalu dia menjual satu batu mulia, di mana harganya kalau dibandingkan dengan jualan 7 tahun ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan jawahir ini. Setelah dia dapatkan, lalu dia berhenti dagang, gimana? Hancur sudah. Dagang yang selama ini 7 tahun itu hilang, sudah selesai. Dengan apa? Dengan sebentar saja, itu apa? Tidak dagang lagi. Dengan apa namanya, permata tadi yang harganya begitu mahal. Artinya apa? Apa yang dilakukan dia kepada Allah SWT, menghadap kepada Allah selama 1000 tahun tadi akan selesai dengan apa? Kemaksiatan sesaat kepada Allah. Begitu juga orang yang dagang dari mulai awal sampai akhir, sampai menjadi mulia 7 tahun, 8 tahun dia dagang. Setelah itu dia dagang batu mulia harganya 1 miliar. Dibandingkan dengan 7 tahun dia dagang, harganya sama, bahkan mungkin lebih murah dibandingkan dengan sekarang dia jual satu batu itu 1 miliar. Lalu dia berhenti dagangnya, ya sudah, selesai. Yang 7 tahun ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan berhentinya satu kali jualan, yaitu adalah jualan jauhar, jualan permata. Kenapa? Karena permata ini harganya sangat mahal. Begitu. Sudah, seolah-olah yang dia lakukan berdagang selama 7 tahun ini tidak ada apa-apanya. Dengan berhentinya berdagang dari satu barang dagangan, yaitu namanya jauhar atau permata, yang harganya itu bisa disamakan dengan dia usaha selama 7 tahun itu. Nah, ini menunjukkan bagaimana seseorang yang melakukan kebaikan, ya, Masya Allah, akan menjadi hilang kebaikannya dengan satu perilaku yang kurang baik saja. Jadi apa yang telah dia lakukan selama ini, apa yang telah dia pupuk selama ini untuk menaikkan ratingnya, untuk menaikkan nama baiknya, lalu dengan satu kasus saja karena dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, ketahuan. Supaya sekarang di medsos cepet banget ya, set, langsung bagaimana digoreng, dibikin, akhirnya bagaimana, hilanglah sudah. Nama baik yang selama ini dia pegang hilang semua. Apa yang dia lakukan selama ini hilang sudah semua. Masya Allah, begitu sekarang di zaman yang luar biasa medsos ini. Maka kita berharap ya, dan meminta kepada semua para pendengar radioku khususnya untuk bagaimana kita berhati-hati di dalam melihat medsos. Karena apa? Karena ya Allah, fitnah yang luar biasa saat ini. Kayak misalkan kemarin ada Habib Ali Zain Abidin dengan Kiai Khalwani, misalkan di Jawa Tengah ini kan. Kiai Khalwani Tegarjo ini kan terkenal beliau sebagai tokoh masyarakat besar, ulama besar di Jawa Tengah, di mana beliau itu dalam berangkat ke acara itu satu mobil dengan Habib Zain Abidin yang Az-Zahir itu ya. Satu mobil, ngobrol biasa seperti itu. Setelah itu kalau Kiai Khalwani langsung naik ke panggung, Habib Ali Zain Abidin beliau ke rumah dulu, jadi ke hamam dulu, ke kamar mandi dulu sebagainya. Begitu naik ke panggung, akhirnya karena memang tadi satu mobil yang nggak salaman, karena sudah salaman ketemu. Tapi gimana kesan dibikin di medsos, seolah-olah beliau berdua itu bermusuhan begitu, sampai tidak salaman. Ini tidak sopan Habib Ali Zain Abidin tidak salaman kepada Kiai Khalwani, karena Kiai Khalwani sudah duluan di panggung. Begitu masuk ke panggung nggak salaman. Karena apa? Karena satu mobil tadi. Ketika dikawal itu satu mobil seperti itu. Nah, inilah tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga dipotong videonya dan sebagainya. Tidak tahu bagaimana kronologinya yang dia lihat. Pokoknya nih Habib Ali Zain Abidin katanya tidak punya adab, tidak sopan, tidak mau salaman kepada Kiai Nusantara. Begitu sekarang medsos ini, Masya Allah. Maka dari itu hati-hati, dan itu yang menjadi saksinya Kiai Anwar Zaid atau Abah Anja ini, Anza, beliau menyampaikan langsung bahwa ini apa, ini dipotong seperti ini, saya sendiri menyaksikan, dan acara itu saya juga ikut, kata beliau seperti itulah. Satu gambaran bagaimana di saat ini kita dalam melihat medsos itu jangan sembarangan, harus hati-hati betul. Nah, ada satu buku karangan senior saya, Ustadz Faris Khairul Anam, di mana judulnya adalah
bijak dalam bermedia sosial. Itu ada satu buku luar biasa. Saya juga sering ngutip dari situ tentang kadang-kadang khutbah dan sebagainya, karena ini dunia seperti ini, bagaimana di situ kejiknya, bahayanya, dan langkah-langkah bagaimana kita dalam men-share dan lain sebagainya, itu disampaikan di dalam satu buku itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.